Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Rahmawani dengan NIM B1013181023. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah Perekonomian Kalimantan dan Perbatasan dengan tema siklus bisnis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu siklus bisnis. Siklus bisnis adalah gelombang naik turun kegiatan perekonomian suatu negara. Gelombang kegiatan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan jumlah produksi nasional, perkembangan harga, dan kesempatan harga. Terdapat dua hal yang dapat mengetahui keadaan siklus bisnis. Yang pertama itu ada tren. Tren ini adalah suatu keadaan atau pergerakan yang menunjukkan ke arah perkembangan siklus bisnis secara umum, apakah memiliki kecenderungan naik atau turun dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua ini ada siklus. Siklus adalah gerakan fluktuasi tingkat output di sekitar garis tren, dan gerakan siklus bisnis ini dapat terjadi kembali dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada siklus bisnis menurut ekonom klasik. Menurut ekonom klasik mendefinisikan bahwa siklus bisnis merupakan jenis fluktuasi yang ditemukan pada kegiatan ekonomi secara agregat. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai gelombang naik turun aktivitas ekonomi yang terdiri dari pertama, ekspansi. Ekspansi ini adalah kondisi pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mulai bergerak naik ditandai dengan peningkatan produk nasional, peluang kerja meningkat, upah meningkat, dan perusahaan mengalami keuntungan yang besar. Selanjutnya, ada peak. Peak ini adalah titik puncak kegiatan ekonomi setelah mengalami ekspansi. Pertumbuhan ekonomi disebut dengan kondisi bom apabila meningkat dengan pesat sehingga pertumbuhan ekonomi naik dan mencapai titik puncak. Yang ketiga ada resesi. Resesi adalah kondisi kegiatan perekonomian yang sedang mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi turun ditandai dengan nilai produk nasional atau GNP yang semakin rendah, tingkat upah dan tenaga kerja yang semakin menurun, dan keuntungan perusahaan yang merosot tajam. Selanjutnya ada trough. Trough ini adalah penurunan kegiatan perekonomian yang tidak berlangsung terus dan akan terhenti pada titik terendah. Saat ini, pertumbuhan ekonomi berada pada titik terendah dan peluang kerja yang rendah. Jika perekonomian turun secara tajam dan mencapai titik terendah melebihi batas biasanya yang terjadi, maka perekonomian dikatakan mengalami depresi. Selanjutnya ada durasi siklus. Durasi siklus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, siklus jangka pendek. Durasi siklus jangka pendek ini sekitar 40 bulan atau 3-4 tahun. Faktor yang mempengaruhi siklus jangka pendek ini adalah pengaruh alamiah, adat istiadat, dan kebiasaan. Yang kedua, siklus jangka menengah. Durasi siklus jangka menengah ini sekitar 7-11 tahun. Yang ketiga ada siklus jangka panjang. Durasi siklus jangka panjang biasanya sekitar 48-60 tahun. Siklus jangka panjang ini dipengaruhi oleh faktor invention dan innovation, yaitu adanya ciptaan dan temuan baru dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada teori siklus bisnis. Teori siklus bisnis menurut Samuelson 2001, siklus bisnis terjadi akibat pergeseran permintaan agregat. Yang kedua ada teori siklus bisnis real. Teori ini berfokus pada penawaran ekonomi. Teori ini menolak bahwa langkah yang otoritas moneter dalam menambah jumlah uang beredar akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada teori siklus bisnis Keynesian. Teori ini memiliki pandangan yang sangat kontras dengan teori siklus bisnis real. Teori siklus bisnis real berfokus pada sisi penawaran, sedangkan teori siklus bisnis Keynesian berfokus pada sisi permintaan. Langkah otoritas moneter dalam menambah jumlah uang beredar berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara agregat. Teori siklus bisnis moneter.
peran sektor moneter ke atas perubahan dalam fluktuasi siklus bisnis sangat penting. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori siklus bisnis Keynesian yang menyatakan bahwa langkah otoritas moneter melalui penambahan jumlah uang beredar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh secara signifikan. Mungkin dari pembahasan di atas saya dapat menyimpulkan bahwa siklus bisnis merupakan gelombang turun naik kegiatan perekonomian di suatu negara. Siklus ini terjadi karena adanya pergeseran kurva permintaan. Beberapa teori juga berpendapat bahwa dalam siklus bisnis dibutuhkan sebuah kebijakan moneter untuk menekan sekecil mungkin dampak dari inflasi. Perekonomian suatu negara dalam jangka panjang akan mengalami fluktuasi naik turunnya kesempatan kerja atau fluktuasi pertumbuhan PDB yang mencerminkan fluktuasi kegiatan perekonomian. Mungkin hanya itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.